Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan saya Urip Tiasari, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SDN 1 Sindanganom, Kecamatan Sekampung Ude, Kabupaten Lampung Timur. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Yang terhormat Bapak Pimpinan UPTD SDN 1 Sindanganom, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPTD SDN 1 Sindanganom, yang saya hormati ada teman-teman CGP Angkatan 11 dari UPTD Sindanganom. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini saya berdiri di sini dalam tugas dari modul 1.4, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif dalam keadaan semuanya baik, sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya berdiri atas nama Urip Tiasari, CGP Angkatan 11 dari UPTD SDN Sindanganom, SDN 1 Sindanganom, yang akan menyelesaikan tugas modul 1.4, yaitu aksi nyata budaya positif. Sebelum menginjak acara yang selanjutnya, harapan besar saya di antara kita ada Bapak Kepala Sekolah agar bisa memberikan sedikit sambutan atau wejangan bagi saya pribadi selaku CGP Angkatan 11 untuk bisa kedepannya lebih baik. Kepada beliau Bapak Duyanto dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan
bisa mengikuti acara yang diselenggarakan oleh teman-teman kita calon guru penggerak, dan sebagai pimpinan di sekolah ini saya sangat berharap ketiga CGP akan menjadi tonggak awal pembawa teman-temannya untuk menjadi guru penggerak yang nantinya meningkatkan kualitas individu dan kualitas semua guru yang akan membawa sekolah kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dari apa yang sudah kita capai sekarang ini. Terutama kepada murid, saya berharap harus lebih meluangkan waktu, harus lebih banyak belajar, sehingga apa yang diharapkan dengan adanya nanti titel guru penggerak itu akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kita semua dan akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat yang akan membawa perubahan pendidikan khususnya di SD 1 Singaranom dan umumnya di wilayah Lampung Timur. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak diaturkan terima kasih atas sambutannya. Bapak Ibu sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya Urip Tiasari CGP Angkatan 11 untuk bisa memaparkan budaya positif di modul 1.4 selaku tugas dari CGP. Semoga apa nanti yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi diri Bapak Ibu selaku pendidik dan umumnya untuk sekolah kita UPTD SDN 1 Singaranom. Oke. Kita mulai Bapak Ibu. Sekali lagi salam dan bahagia buat Bapak Ibu sekalian. Di sini saya Urip Tiasari dibimbing dalam CGP Angkatan 11, dibimbing oleh pengajar praktik saya yaitu Bapak Fajar Mundoko dan fasilitator saya yaitu Ibu Kurniati Said Utami. Dalam tugas modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif di lingkungan UPTD SDN 1 Singaranom. Kenapa sih budaya positif ini diharapkan bisa hadir melalui kami CGP Angkatan 11 untuk bisa diterapkan di sekolah maupun Bapak Ibu selaku pendidik? Karena diharapkan seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Berikutnya, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti diharapkan semua guru atau pihak sekolah bisa menerapkan konsep inti dari budaya positif itu sendiri ada 6. Di antara yang pertama disiplin positif, yang berikutnya motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat keyakinan sekolah atau kelas, kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, untuk pembukaan sudah ada 6 konsep yang harus kita terapkan. Jadi jangan sampai nanti waduh udah ada 6 nih, udah lemes duluan. Semoga tetap semangat sampai awal sampai akhir ya Bapak Ibu. Tetap semangat ya. Coba suaranya semangat pagi dulu. Semangat pagi. Semangat. Coba
Coba sih sebelum saya ke slide berikutnya tentang pengibasan budaya positif. Jadi Bapak Ibu di sini saya mau tanya, kalau Bapak Ibu ke kelas, apa sih satu kata yang diucapkan oleh anak didiknya? Bisa mulai dari Bu Ros mungkin. Kalau saya dulu ya Bu ya. Saya nih kalau mau masuk kelas, wow, Bu Urip cantik sekali. Nah, kalau Bu Ros apa ini kira-kira kalau di kelas ini mau masuk? Maksudnya anaknya apa? Anaknya sambutannya seperti apa? Jelas yang pertama itu ucapan selamat pagi Bu. Oke, selamat pagi. Kalau Bu Titi, anaknya seperti apa kalau udah mau masuk kelas? Sama seperti apa yang dikatakan Bu Ros pada saat saya. Satu kata, Selamat pagi Bu Guru. selamat pagi. Kalau Bu Lis bagaimana Bu Lis? Jawabannya berbeda sama punya saya. Siswa Ya. yang kreatif. Dia selalu Bu Lilis datang. Gitu, luar biasa. Kalau Bu Indah ini gimana Bu Indah? Kalau Bu Indah ya yang pasti ada Bu Indah. Wah, karena kita Bu Indah datang cepetan. Oke, satu kata Bu banyak berat, banyak sekali berarti. Pak Nur, Satu kata sebelum masuk kelas yaitu semangat. Semangat. Kalau Bu Widya? ada Bu Indah, ada Bu Indah. Oke. Kalau di depan Pak Nur, gimana Pak Nur? Nah, kalau murid saya biasanya datang dulu, asik, guru sudah datang. Oke, tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Luar biasa, berarti intinya berbeda-beda ya Bu ya. Oke, sekarang ada satu pertanyaan. Kalau orang deskripsinya bumi itu bulat, jadi ada yang bisa memberikan alasan kenapa kok dikatakan selalu bumi itu bulat? Bapak Ibu, salah satu mungkin ada yang bisa mewakili? Ini yang dari kelas atas ini Bu Widya ini, bumi itu bulat. Kenapa Bu Widya? Bumi itu bulat dibuktikan dengan perjalanan matahari terbit pagi dari arah timur dan tenggelam ke arah barat itu terus berulang-ulang setiap hari. Kenapa? Oke, kenapa itu jadikan kenapa bumi itu bulat ya Bapak Ibu ya Ibu kita? Oke, ada yang mungkin ada jawaban yang lain? Kenapa bumi itu bulat? Oh ini Bu Lis lagi ini. Kalau enggak kenapa bumi itu bulat? Kalau enggak bulat mungkin nanti orangnya pada juga balik tuh. Karena kalau sejipat dia jalannya petak, tentu kayak jalan itu kan enggak berputar gitu tuh. Karena ada salurannya begitu. Iya, inilah jawaban dari luar biasa. Kelas 1 penuh dengan warna. Tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, jawaban Bu Ita benar itu secara keilmuan. Jawabannya Bu Lis ini menurut versi kelas 1. Kalau jawaban saya, kenapa bumi itu bulat? Karena kalau begini, itu tandanya saya cinta Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Kalau begini berarti kan I love you. Kenapa harus bulat? Oke, kita lanjut Ibu ke slide berikutnya. Setelah ada 6 yang harus kita pelajari di budaya positif, ada sebuah artikel tentang disiplin. Makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda, apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, Bapak Ibu. Tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir yang harus dilakukan, itu pun bila perlu Bapak Ibu, hukuman itu. Dan berikutnya, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Di sini
Ada definisi disiplin positif. Disiplin positif adalah cara menerapkan pendisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk mandiri. Disiplin positif dilakukan supaya anak melakukan sesuatu bukan karena ditakut-takuti, Bapak Ibu, bukan karena ancaman, bahkan hukuman, atau karena dijanjikan segala sesuatu atau hadiah. Disiplin positif merupakan pendekatan yang tetap memperhatikan hak-hak anak berkembang dengan sehat, mendapatkan perlindungan, dan merasa nyaman untuk terlibat dalam proses pendisiplinan. Di sini, menurut Dan Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001 menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, suatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin berarti tindakan positif yang bertujuan untuk mengontrol diri agar mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kita setelah dari disiplin positif, Bapak Ibu, untuk membudayakan budaya positif, yaitu berlanjut kedua, yaitu motivasi perilaku yang harus kita perhatikan. Motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yakni yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berkaitan dengan perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan ini, kita akan kembali mengingat, Bapak Ibu, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Dari poin 1 dan 2, motivasi perilaku ini lebih cenderung yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar. Ya, jadi mereka melakukan segala sesuatu itu karena ada iming-iming, ada hadiah, karena ada rasa ketakutan, ancaman dan sebagainya, atau hanya untuk sekedar biar tidak dimarah atau apapun. Itu adalah bentuk motivasi yang diharapkan jangan jadi kebiasaan atau pembiasaan bagi Bapak Ibu kita sebagai pendidik untuk mewujudkan suatu disiplin pada anak. Jadi harapannya motivasi itu benar-benar muncul dari dalam anak itu sendiri, yaitu motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam. Jadi harapannya besar, kita sebagai pendidik tidak selalu menjanjikan segala sesuatu untuk memberikan apresiasi kepada anak kita. Bisa melalui dari ucapan, tindakan, atau hanya sekedar tindakan berupa tepuk tangan, atau sekedar pengakuan dari teman-temannya, gitu ya. Begitu ya Bapak Ibu, untuk motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Berikutnya, yang ketiga yang harus dipenuhi agar budaya positif itu bisa kita jalankan, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Semua yang dilakukan setiap manusia tentu mempunyai tujuan, yaitu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Menurut Dr. William Geiser dalam Seuss Troy terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, bertahan hidup, Bapak Ibu. Yang terkenal kalau kita dulu belajar apa, sandang, pangan, papan ya Ibu. Kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan kelima penguasaan. Diharapkan Bapak Ibu sebagai pendidik bisa paham tentang 5 kebutuhan manusia yang kita untuk bisa menangani atau bisa melayani peserta didik kita dengan baik. Jadi setiap permasalahan atau
atau mungkin ada kegiatan apapun, kita tidak langsung semena-mena. Kita benar-benar tahu apa sih sebenarnya anak yang dibutuhkan itu dalam kondisi mungkin anak itu tiba-tiba berbuat sesuatu atau nakal atau mungkin rusuh atau apa bagaimanapun, kita sebagai pendidik tidak harus langsung memberikan bentuk hukuman. Jadi harapannya kita selidiki dulu kebutuhan apa sebenarnya yang belum terpenuhi di anak itu. Kadang-kadang mereka tuh hanya untuk mencari perhatian, butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh pengakuan dari teman-temannya. Kadang sok bergaya, dia itu kayak sok hebat di kelas, padahal itu butuh perhatian, butuh teman biasanya, karena untuk mencari perhatian. Itu tadi 5 kebutuhan manusia yang diharapkan. Berikutnya adalah yang keempat, yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Diharapkan Bapak Ibu sekalian dalam mewujudkan suatu budaya positif, memahami yaitu pentingnya keyakinan sekolah atau kelas. Nih, keyakinan. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan pemantik. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang peraturan sekolah atau kelas? Yang kedua, yaitu apa yang Bapak Ibu ketahui tentang keyakinan sekolah atau kelas. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang untuk menjawab, ya Bu Indah. Yang saya ketahui tentang peraturan sekolah dan keyakinan kelas, sedangkan untuk peraturan sekolah sendiri yaitu peraturan yang sudah dibuat atau ditetapkan oleh sekolah. Kalau keyakinan itu dibuatnya di kelas, jadi dibuat oleh siswa dan guru dan disepakati bersama, seperti itu. Oke, terima kasih, luar biasa sekali Bu Indah. Tepuk tangannya, minta tepuk tangan buat Bu Indah. Luar biasa sekali jawabannya, antara yaitu tentang peraturan dan tentang keyakinan sekolah atau kelas. Di sini Bapak Ibu ada pengertian dari peraturan. Benar sekali yang dikatakan Bu Ida. Peraturan kelas merupakan alat untuk mengatur perilaku yang diharapkan terjadi pada peserta didik menjadi lebih baik. Jadi itu sudah ditetapkan tanpa adanya musyawarah Bapak Ibu ya. Jadi kegiatan peraturan itu diharapkan tidak lagi dicetuskan atau dilaksanakan. Kita berubah menjadi keyakinan. Keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Nah, ini bedanya. Tadi kalau peraturan itu sudah ketetapan, sudah muncul, tiba-tiba tidak ada musyawarah atau tidak ada antara koordinasi atau kolaborasi antara guru atau murid dan sebagainya, sudah terbentuk. Dan untuk keyakinan di sini kita melibatkan banyak hal. Banyak yang kita libat, ada kepala sekolah, ada gurunya, ada muridnya. Kalau itu di lingkungan besar sekolah. Kalau misalnya di dalam kelas, untuk membuat keyakinan kelas itu berdasarkan guru dan beserta murid yang kita berkolaborasi dengan murid, ya Bapak Ibu. Berikutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Diharapkan guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi inilah yang diharapkan, peraturan berubah menjadi suatu keyakinan. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Dari bahasa di atas harapannya, keyakinan itu tidak perlu buahnya banyak Bu, kayak peraturan ini, itu, tapi sedikit, tapi memang benar-benar bisa dilaksanakan dan dipilih sesuai dengan bahasa yang positif. Di sini dalam membentuk suatu merumuskan keyakinan kelas oleh guru, langkah awal bisa dilakukan adalah dengan meminta siswa untuk menulis keyakinannya. Kedua, membahas keyakinan yang telah ditulis. Ketiga, memilih keyakinan yang kelas diharapkan. Ketiga, mengubah keyakinan agar
sudah menjadi kalimat positif. Berikutnya menyepakati keyakinan kelas. Selanjutnya setelah terbentuk suatu keyakinan, di sini agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan yang telah tercantum dalam keyakinan kelas, maka selama seminggu di awal ajaran baru dapat mendedikasikan untuk pendalaman setiap keyakinan dengan berbagai kegiatan. Kegiatan diantaranya yang pertama yaitu kegiatan tampak seperti atau dan tidak tampak seperti. Nah, kegiatan kedua yaitu benar-benar menegaskan apa sih tugas sebagai pendidik dan apa tugas sebagai peserta didik. Nah, contoh keyakinan tadi sudah dibuat, dan dalam seminggu biar keyakinan itu benar-benar terpatri ya Bapak Ibu, biar murid itu juga paham, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Berikutnya di sini ada contoh kegiatan tampak seperti ya atau tidak tampak seperti yang harus dipahami. Jadi kalau misalnya kita datang tepat waktu, itu disiplinnya datang tepat waktu Bapak Ibu, tapi yang nampak ternyata sering hadir terlambat. Jadi ini benar-benar ditekankan kepada anak-anak agar mereka itu benar-benar mengerti dan paham. Jadi kalau misalnya menjaga kebersihan, ternyata kok yang tidak tampak sampah masih berserakan. Jadi dalam waktu seminggu itu benar-benar di drill, karena dikasih pemahaman benar-benar kayak didoktrin kalau kesepakatan kita tuh seperti ini gitu. Jadi kita harus bisa melaksanakan apa yang sesuai yang sudah disepakati. Berikutnya ini adalah bagian tampak seperti tabel Y yang harus diperhatikan dalam pembentukan kesepakatan di kelas. Terlihat, terdengar, berperilaku. Nah, terlihat seperti contoh di atas, ada berempati terhadap perasaan orang lain. Yang terdengar, dia satu orang berbicara, yuk saya bantu, itu bentuk empatinya seseorang gitu ya, bergayanya kalau bahasa sekarang seseorang, yuk saya bantu. Nah, padahal perilakunya yang tertunjuk adalah remeh, menyepelekan. Jadi ini benar-benar harus dipahami sebagai pendidik, benar-benar anak ini benar-benar sudah bisa menerapkan hanya pura-pura seperti itu ya Bapak Ibu. Berikutnya inilah yang harus kita benar-benar sampaikan kepada anak-anak. Nah, ini loh tugas anak-anak dan ini loh tugas ibu, posisi sebagai pendidik. Jadi tugas ibu itu mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, ada memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau kesepakatan kelas, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap murid-muridnya. Terus di sini murid tugasnya adalah belajar, mencoba, ada menghasilkan yang terbaik dari diri murid tersebut, bertanya jika ada yang kurang paham, mengikuti peraturan atau keyakinan dan menjalankan keyakinan, mendengarkan, memeriksa tugasnya kembali. Apa yang sudah diberikan tugas, anak-anak diharapkan bisa memeriksanya kembali. Berikutnya di sini Bapak Ibu, dalam penerapan keyakinan kelas, jika terjadi pelanggaran tentu akan ada sanksi atau hukuman atau restitusi. Nah, ini kembali hukuman ya Bu. Hukuman merupakan identitas gagal. Nah, ingat Bapak Ibu kata hukuman, kalau hukuman itu identitas yang gagal. Jadi diharapkan jangan sampai ini dilakukan, walaupun dari segi yang paling kalau bisa jangan dilakukan. Itu kalau mungkin sudah kepepet ya Bapak Ibu, karena di setiap sekolah atau peserta didik yang kita hadapi memang berbeda-beda. Jadi identitas gagal dan disiplin merupakan identitas berhasil. Lebih jelas dapat membaca tabel yang ada di sini Bapak Ibu.
Di sini hukuman. Identitas bakal itu hukuman. Di sini ada salah satu contohnya, suatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Jadi hukuman ini jangan dilakukan, karena mungkin anak sekali itu mungkin iya, tapi itu akan berimbas, dia akan terus tidak ada perubahan, tetap aja melakukan hal yang sama. Dan sanksi atau konsekuensi yaitu suatu yang harus terjadi. Berikutnya restitusi, inilah diharapkan yang kita lakukan, yaitu merupakan pilihan. Jadi anak dikasih pemahaman biar mengerti, jadi tidak langsung hukuman. Berikutnya di sini hukuman ini diharapkan benar-benar jangan muncul lagi di lingkungan kita Bapak Ibu, ya. Karena tugas kita kembali lagi ingat menurut Ki Hajar Dewantara, ya Bapak Ibu, tugas kita adalah membimbing, mendampingi, tidak merubah ya Bapak Ibu, hanya menebalkan hal-hal yang baik dan menipiskan hal-hal yang kurang baik. Berikutnya tugasnya tadi sudah. Untuk yang terakhir dari sesi modul 1.4 desiminasi ini, sebelum masuk ke restitusi yang terakhir, yaitu mengapa adanya keyakinan kelas dapat terbentuknya sebuah budaya positif. Karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan, prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Harapannya dengan adanya keyakinan kelas ini bisa menumbuhkan, meningkatkan yaitu motivasi intrinsik dari peserta itu sendiri. Nah, yang kelima adalah posisi kontrol seorang guru. Diharapkan tadi di depan sudah ada. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contohnya kata-kata guru dalam posisi ini yaitu, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Biasanya Bapak merasa sangat kecewa dengan perilakumu, dengan perbuatanmu, gitu ya Bapak Ibu. Ada lagi kata-katanya biasanya, berapa kali Ibu harus memberitahu kamu, gitu ya. Kata-katanya ini lembut tapi sangat menusuk ya Bapak Ibu. Itu adalah pembuat merasa bersalah. Berikutnya sebagai teman, dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa murid melalui persuasi atau posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Positif berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Contoh kata-kata guru yaitu diantaranya, ayo bantulah demi ibu. Kalau misalnya tidak mengerjakan tugas, kenapa tidak mengerjakan tugas? Sudah, kembali ke tempat duduk, tidak apa-apa. Seperti itu bentuk teman Bapak Ibu. Terus ada lagi, ayo ingat, tidak semua bantuan ibu selama ini. Hal negatif dari posisi teman adalah bila guru tidak dapat membantu, maka siswa akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak, misalnya Bapak Nur Hadi baik, ternyata. Nah itu ada ternyatanya. Saya pikir Bu Urip baik, ternyata, gitu ya. Dan yang keempat adalah pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Pertanyaannya biasa diajukan, biasanya pertanyaannya apa yang telah kamu lakukan, gitu kan. Misalnya anak ini tiba-tiba datang atau melakukan sesuatu atau bermasalah dengan temannya, apa yang sudah kamu lakukan, gitu kan, ya. Kamu melakukan apa? Kamu melakukan tindakan apa? Nah, yang terakhir yaitu posisi kontrol guru yang diharapkan bagi kita semua, yaitu
di manajer. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Contoh, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi anak-anak itu diminta untuk dia sendiri menyadari kesalahannya. Terus apa yang bisa dia lakukan untuk bisa menghindari lagi kesalahan tersebut biar tidak terulang. Kalau berikutnya kata-katanya bisa yang muncul adalah kalau kamu melanggar keyakinan kelas kita, tidak. Jadi dikembalikan. Udah punya kesepakatan, dikembalikan, ditanyakan lagi. Sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Sudah sesuai belum dengan kesepakatan yang sudah dibuat? Begitu Bapak Ibu untuk kontrol manajer. Diharapkan kontrol manajer ini bisa diterapkan walaupun semestinya tidak semuanya Bapak Ibu, belum tentu bisa kita melaksanakan semuanya. Berikut yang terakhir, agar budaya positif kita ini benar-benar bisa terwujud, yang terakhir adalah kita harus bisa menerapkan segitiga restitusi dalam segala bentuk kegiatan kita dalam menyikapi segala hal yang terjadi di lingkungan kita, di dalam kelas kita, lingkungan sekolah atau dimanapun. Yang pertama, segitiga restitusi yang diharapkan adalah contohnya yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, segitiga restitusi adalah sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun siswa untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut Bapak Ibu. Pertama itu, walaupun dia melakukan kesalahan, tapi tetap kita yakinkan dulu ini anak-anak kita. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Bisa jadi setiap manusia itu juga pernah melakukan kesalahan. Setiap manusia melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, oke, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu tadi ya, karena dia bermasalah tadi. Tidak langsung menuduh, tidak langsung mengejar si Bapak Ibu. Kita validasi dulu tuh tindakan dia ini, si anak. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Kita uji dulu ini Bapak Ibu ya. Walaupun dia sudah bermasalah nih di hadapan kita ya. Kamu patut berbangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Pasti setiap anak itu ada alasan kenapa dia melakukan tindakan mungkin ya sama temannya. Yang berikutnya adalah kamu pertanyaan, kata-kata yang bisa diucapkan, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, inilah titik yang diharapkan anak nanti paham yang menjadi permasalahan anak tersebut. Berikutnya yang ketiga, segitiga restitusi yang diharapkan untuk bisa menanyakan keyakinan. Kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kesepakatan apa? Perbuatan kamu ini sudah sesuai belum? Gitu ya Bapak Ibu. Berikutnya, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Jadi dimunculkan anak diminta untuk mengingat lagi perbuatan yang sudah dilakukan itu sesuai atau enggak dengan nilai-nilai yang sudah disepakati sebelumnya. Berikutnya, apa yang kita tentang kelas yang ideal, apa yang tahu tentang bayangan kita tentang kelas ideal. Jadi anak-anak itu dimotivasi, apa sih kamu cita-citamu itu apa? Kelas yang baik itu kelas kita kan sudah membayangkan kelasnya yang bersih, yang nyaman dan sebagainya. Jadi anak-anak itu diminta untuk bisa memunculkan lagi, mengingat kembali. Jadi yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, pertanyaannya. Catatan penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya dari segala skema 1, 2, dan 3. Setiap anak, harapannya kita sebagai pendidik, anak datang mungkin laporan, nangis, diganggu temannya.
lapor, nangis, kita bisa memvalidasi dulu, mengidentifikasi dulu, terus bisa menanyakan keyakinan. Pasti ada alasan-alasan atau ada kebutuhan dari 5 kebutuhan yang memang belum terpenuhi atau apapun. Jadi kita sebagai pendidik bisa memfasilitasi, bisa mewadai dari anak-anak kita yang secara nggak langsung kita kadang-kadang malah itu masuk di jelas bermasalah ini, pasti nakal ini. Jangan mindset kita harus berubah Bapak Ibu dengan kita belajar budaya positif ini, bagaimana pemenuhan kebutuhan, bagaimana menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi, dengan berbagai macam yang sudah ada di dalam slide ini Bapak Ibu. Diharapkan kita menjadikan pendidik yang memang benar-benar diharapkan bisa mewujudkan suatu pendidikan yang diharapkan sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Budaya positif dapat terwujud apabila dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah atau kelas yang sudah disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Nah, tidak lepas dari kita, yaitu pemahaman Ki Hajar Dewantara, yaitu intinya kita itu segala sesuatunya berpihak pada murid Bapak Ibu. Diharapkan dengan adanya pengimbasan dari budaya positif ini terbuka. Jadi kita berkolaborasi. Jadi kalau tidak ada kolaborasi semuanya tidak akan terwujud yang di bawah ini Bapak Ibu. Agar sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Jadi semuanya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Mungkin bikin nih fase bikin sendiri, aturan sendiri dan sebagainya, berbagai model. Intinya di semua segala sesuatunya itu tadi tidak akan terwujud kalau tanpa adanya satu kolaborasi atau kerjasama. Oke? Bapak Ibu, ini adalah video tapi tidak ada suaranya Bapak Ibu. Pada saat saya, karena gambarnya juga kurang jelas di sana, pada saat melaksanakan yaitu pengimbasan segitiga restitusi. Di sini ada anak, sedikit saya ceritakan, ada anak yang memang berhari-hari belum mengumpulkan tugas. Akhirnya dia datang dengan membawa tugasnya setelah sudah lewat beberapa minggu, dan saya menanyakan sesuai prosedur segitiga restitusi karena ternyata ya ada alasannya, karena ada ikut orang tuanya, ada mengikuti karena pergi dan sebagainya. Tapi dibalik semua ini tetap anak kita tetap masih ada rasa tanggung jawab walaupun terlambat jauh Bapak Ibu, tetap mengumpulkan tugas, dan dia meyakini perbuatannya itu tidak benar dan dia tidak akan mengulang. Apabila dia meninggalkan sekolah atau izin, dia nanti akan bertanya kepada temannya untuk bisa apa sih tugas-tugas yang ada di sekolah selama dia tidak ada, dan dia dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Dan ini berikutnya ada juga video anak yang mungkin lapor karena diganggu oleh temannya bermasalah. Kebetulan saya pada saat itu langsung setelah berbicara komunikasi dengan pelapor, siapa yang dilapor, saya bertemu dengan anak tersebut, saya berbicara. Ternyata anak yang mengganggu ini ternyata memang dari observasi dari yang sudah dilihat, anak ini yang mengganggu, anak perempuan ini sangat membutuhkan yang suatu, yaitu 5 kebutuhan manusia memang belum terpenuhi, karena butuh perhatian, kasih sayang, pengakuan. Hampir mungkin yang baru terpenuhi yang kebutuhan sandang pangan dan itunya aja Bapak Ibu, tapi kebutuhan yang lain anak si pengganggu ini, yang mengganggu anak ini, memang kebutuhan yang lainnya memang tidak terpenuhi, karena memang di lingkungan keluarganya anak tersebut korban dari broken home kalau bahasanya, tidak ada orang tua, tidak ada pendamping, hanya ikut nenek dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita jadi perhatian
sebagai pendidik untuk anak-anak didik kita. Berikutnya, terima kasih untuk membersamai saya dalam waktu mungkin hampir 1 jam di sini untuk bisa mengimbaskan budaya positif dari saya calon CGP angkatan 11. Selanjutnya harapan besar dari Bapak Ibu, Bapak Ibu sekalian bisa memberikan pertanyaan, boleh pertanyaan, boleh masukan, boleh tanggapan dari apa yang sudah saya tampilkan tadi di sini. Jadi harapan besar Bapak Ibu bisa membuat, boleh pernyataan juga boleh, tanggapan boleh, pokoknya pertanyaan juga boleh. Nanti kita bisa saling, mungkin dari Bapak Dwi, mungkin dari Pak Nur atau Bu Wida atau dari Bu Ros, nanti bisa saling menanggapi dari materi yang sudah saya tampilkan. Silahkan. Mungkin yang pertama Bu Indah, silakan Bu Indah. Baik Ibu, terima kasih sudah memberikan waktu untuk saya untuk mengajukan pertanyaan Ibu ya. Untuk pertanyaannya yaitu di setiap sekolah pastinya ada peraturan sekolah ya Bu. Dan ternyata di kelas itu anak meyakini akan keyakinan kelas Ibu. Nah pertanyaan saya di sini yaitu apakah boleh peraturan sekolah dirubah menjadi keyakinan kelas begitu, dan bagaimana jika warga sekolah tidak menyetujui gitu. Untuk warga sekolah tidak menyetujui ya poinnya. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain untuk bisa menanggapi pertanyaan dari Bu Indah. Oke, Bu Widya. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menanggapi pertanyaan dari Bu Indah. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, itu kita ada tahap-tahap dalam membuat keyakinan kelas. Pertama, untuk membuat keyakinan kelas itu kita membuat peraturan. Peraturan itu bahasa yang digunakan dalam peraturan kelas itu bahasa yang negatif, seperti jangan, dilarang. Setelah itu, dilakukan membuat sebuah peraturan, itu ada yang namanya membuat tahap berikutnya itu membuat kata dilarang itu menjadi kata positif, seperti seumpamanya dilarang membuang sampah sembarangan, bisa dirubah dengan cara buanglah sampah di tempat sampah, seperti itu. Jadi seperti itu Bu Ida. Kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya, bagaimana jika keyakinan itu tidak disetujui oleh warga sekolah? Sebenarnya kalau keyakinan tidak disetujui itu tidak menjadi sebuah keyakinan, masih mentah artinya. Sebuah keyakinan itu sudah disetujui, sudah disepakati oleh seluruh warga sekolah. Makanya bisa disebut dengan keyakinan sekolah karena sudah disetujui dan disepakati oleh seluruh warga sekolah. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Bu Widya dari pertanyaan Bu Indah. Tadi yang saya garis bawahi, di sana ada kata-kata boleh tidak peraturan sekolah dirubah menjadi keyakinan sekolah. Sangat-sangat boleh, dan itu harus Bapak Ibu. Nah, untuk bisa membentuk keyakinan, suatu keyakinan ini, di sini kan kita mengundang nih warga sekolah kita, hal-hal mana yang memang baik kita sampaikan, kita adakan suatu pendekatan bagaimana bisa nanti suatu keyakinan itu, kesepakatan itu menjadi suatu keyakinan. Jadi dengan dirubah tadi dari mungkin peraturan dari kata-kata yang belum positif dirubah ke positif dulu seperti yang dikatakan oleh Bu Widya. Jadi setelah itu ini semua dari awal kita itu sudah melibatkan warga sekolah Bapak Ibu, baik gurunya, baiknya itu juga sebenarnya murid kita ajak diskusi. Jadi murid itu benar-benar ditanya apa sih maunya nak? Nah, maunya
belajar sama begini, mungkin belajar begini, yang begitu. Kita bisa mendengarkan apa yang jadi keinginan suatu peserta didik. Bila perlu juga suatu untuk membentuk suatu keyakinan, kita bisa mengundang, kan ada kita komite dan sebagainya Bapak Ibu sebagai penegas untuk kita nanti warga sekolah atau wali murid. Jadi jawaban pertanyaan dari Bu Indah tadi itu adalah sangat boleh, malah harus dianjurkan. Jadi untuk peraturan dirubah menjadi suatu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas Bapak Ibu. Oke, gimana Bu Indah atas jawaban pertanyaan tadi? Oke, sudah sangat jelas. Berikutnya ada lagi? Cukup, tidak ada? Mungkin salah satu dari Bapak Ibu memberikan penguatan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu budaya positif, yang di dalamnya ada 6 aspek yang harus dijalankan. Silahkan monggo Bapak bisa Pak Dwi untuk memberikan penguatan dari materi. Atau oh ya, Bapak Kepala Sekolah yang beri penguatan. Silakan. Kayaknya tegang. Nah, Bapak Ibu sekalian, terutama ini pemaparan modul yang sangat panjang itu memang harus kita serap, tetapi mudah-mudahan penyerapan kita toh tidak maksimal juga, poin-poinnya kita terima. Apa yang disampaikan oleh Bu Murid tadi mudah-mudahan dari beberapa kejadian yang sudah kita lalui dan coba menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka, jadi ditambah dengan adanya CGP yang mempelajari tentang itu, mudah-mudahan budaya positif di sekolah kita akan terwujud. Amin. Nah, ya semoga itu dengan 3 CGP nanti akan menggerakkan yang lain sehingga budaya positif yang kita sepakati nanti bisa terwujud pelan-pelan. Itu saja Bu. Terima kasih atas penguatan dari Bapak Kepala Sekolah pada pagi hari ini. Semoga tidak mengurangi rasa semangat Bapak Ibu. Diharapkan lebih memacu lagi dengan adanya materi ini. Kita semuanya warga sekolah UPTD SDN Sindanganom, SDN 1 Sindanganom bisa melaksanakan dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Amin. Nah, terima kasih Bapak Ibu telah membersamai saya pada pagi hari ini. Luar biasa Bapak Ibu sudah mau menyempatkan waktu, pikiran, tenaga dan sebagainya guna mendampingi saya, membersamai saya dalam menyelesaikan tugas modul 1.4 dalam bentuk aksi nyata. Sekali lagi, saya pribadi apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau segala hilaf, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri presentasi saya pada pagi hari ini dengan kata-kata bijak. Jangan pernah berhenti untuk belajar, karena belajar adalah sepanjang hayat Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Dava. Kenapa Dava? Mengumpul tugas. Loh, tugasnya kok baru hari ini Dava?
Soalnya kemarin itu ikut ibu ke rumah nenek. Wah, harusnya hari apa ini? Harusnya hari Selasa. Kenapa Dapa baru mengerjakan sekarang? Selain ke rumah nenek ada alasan lain? Tidak. Tidak ada. Baiklah, jadi menurut Dapa, keyakinan kelas mana yang perlu kamu tingkatkan? Karena terlambat mengumpulkan tugas. Ayo, keyakinan yang apa yang harus kamu lakukan? Menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, berarti keyakinan yang harus kamu ini adalah menghargai diri sendiri dan orang lain. Diri sendiri itu kamu sendiri, orang lainnya berarti siapa? Ibu. Karena tugasnya kamu terlambat. Apakah kamu meyakini prinsip-prinsip menghormati? Iya, Bu. Ya, oke. Kalau kamu sudah meyakini, lalu bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu hari ini dengan tugas yang kamu terlambat ini? Mengerjakan PR pada tepat waktu. Oke, ya itu ya. Oke, Dava, jika kamu izin besok-besok lagi tugas sekolah atau PR itu tetap harus dikerjakan, ya. Iya. Terus, Dava akan mengerjakan PR sekolahnya seperti apa? Bertanya kepada teman. Bertanya pada teman pada saat mata pelajaran itu tidak ada, ya. Oke, ada lagi? Ya, enggak ada. Oke. Nah, baik, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Besok-besok lagi Dava harus bisa menyesuaikan apa yang jadi kesepakatannya di sekelas, dan tugas-tugas harus dikerjakan. Oke, terima kasih. Dapat tugasnya sudah mengumpulkan walaupun terlambat. Oke, terima kasih. Dapat silahkan kembali ke kelas lagi. Waalaikumsalam. Ada apa, Gendis? Kesel Bu, kesel banget ibu gangguin aku lagi Bu. Ambil beban aku, gak bilangnya aku marah lah Bu. Oh gitu, udah mau pulang ya? Jadi kamu marah karena pulpen kamu diambil tanpa izin sama Imo. Terus apa yang kamu lakukan? Ya aku katain Imo lah Bu, aku marah-marah di depan teman-teman kelas. Wajar, namanya pulpen diambil tanpa izin pasti marah itu nggak apa-apa. Tapi ingat, terus yang kamu lakukan tuh apa? Ya iyalah Bu, masa saya diem aja, itu kan pensil saya. Ya, jadi begitu permasalahannya dengan Imo ya. Tapi kamu melakukan semua itu kan pasti ada alasannya, Gendis. Kenapa? Iya Bu, untung saya masih sabar, padahal sudah kesel banget Bu. Oke, sudah sabar walaupun hatinya masih kesel. Untung kamu tidak bertindak yang lebih parah atau lebih ekstrim dari kamu yang lakukan terhadap Imo. Oke ya, gitu ya. Terus Gendis, yang pasti tapi kamu lebih memilih untuk bersabar dan tidak melakukan hal yang berlebihan. Oke. Dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat, apa itu sudah sesuai perbuatan kamu itu? Ya enggak lah Bu, capek jadi pemarah. Capek ya, capek jadi pemarah. Jadi kamu lakukan tadi kira-kira prinsip mana yang kurang sesuai dengan keyakinan kelas kita? Dan sebenarnya saya sangat menghargai orang lain, tapi mungkin saat itu saya emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Nah, jadi sikap mana yang harus diperbaiki oleh Gendis? Sikap menghargai. Iya, sikap menghargai. Oke, jadi permasalahan Gendis dengan Imo bisa kita lakukan, nanti kita selesaikan bersama-sama. Oke, yuk bisa kita selesaikan ke kelas nanti bersama Imo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava dari kelas 4. Saya senang bisa berdiskusi dengan Bu Urip karena masalah saya bisa terselesaikan dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gedi Juandini, saya kelas 4. Saya senang berdiskusi dengan Bu Urip karena kalau berdiskusi dengan Bu Urip masalah saya akan terselesaikan. Terima kasih Bu Urip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Imawanti SPD, teman sejawat dari Ibu Urip Tiasari SPD, CGP Angkatan 11.
Terima kasih untuk paparannya dan gambarannya tentang budaya positif di SDN 1 Sindang Anom. Semoga kita dengan kolaborasi dan literasi satu guru dengan yang lain, sehati, sejiwa, sepikir untuk memajukan SD 1 Sindang Anom dengan adanya paparan yang sudah tertera di atas. Semoga CGP Angkatan 11 untuk Ibu Uriptiasari sukses dan kita majukan sekolah kita bersama-sama. Tetap semangat, salam sukses.